Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini akan belajar tentang akidah akhlak kelas 1. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Lia Indriati, mahasiswa PPG IAIN Pontianak. Nah, mari kita belajar hari ini. Pelajaran pertama adalah tentang rukun iman, dan pelajaran kedua adalah syahadat. Pelajaran yang ketiga adalah Asmaul Husna. Nah, kita akan pelajari 3 bab sekaligus dalam video pembelajaran kali ini. Nah, pelajaran yang pertama adalah tentang rukun iman. Nah, apa sih rukun iman itu? Mari kita pelajari di tayangan selanjutnya. Nah, sekarang kita pelajari tentang pengertian dari rukun iman. Rukun artinya dasar atau pondasi. Iman artinya adalah yakin. Nah, jadi rukun iman artinya adalah dasar-dasar kepercayaan kita sebagai seorang muslim. Nah, orang yang beriman disebut orang mukmin. Nah, sebagai orang Islam kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian dari rukun iman. Nah, sekarang anak-anak bisa melihat ini adalah macam-macam rukun iman. Rukun iman itu ada 6 sesuai yang ada di gambar. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, rukun iman ada 6. Nah, nanti kita hafalkan. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, kita melanjut ke pelajaran yang kedua, yaitu tentang syahadat. Apa sih syahadat itu? Mari kita simak. Nah, pengertian syahadat. Syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Syahadat artinya persaksian. Nah, syahadat di sini ada 2, yaitu yang pertama adalah syahadat tauhid dan yang kedua adalah syahadat rasul. Nah, 2 kalimat syahadat ini disebut dengan syahadatain. Sekarang kita belajar tentang macam-macam syahadat. Yang pertama adalah syahadat tauhid. Lafalnya adalah asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, yang kedua adalah syahadat rasul. Lafalnya adalah asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, saat adzan dan iqamah. Yang ketiga, saat sholat. Yang keempat, akan meninggal dunia. Yang kelima, adzan dan iqamah saat bayi baru lahir. Itu adalah waktu mengucapkan kalimat syahadat. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran yang ketiga, yaitu tentang Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Nah, pengertian Asmaul Husna adalah Allah itu mempunyai banyak nama. Nah, nama-nama Allah yang baik itu disebut dengan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna berjumlah 99. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan membahas 2 Asmaul Husna, yaitu yang pertama adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Esa itu artinya adalah satu. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak mempunyai anak, Allah tidak mempunyai orang tua, dan Allah lah satu-satunya yang wajib disembah. Nah, yang kedua adalah Al-Asmaul Husna Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan langit beserta isinya. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan setan, Allah menciptakan hewan dan tumbuhan, dan semua yang ada di
bumi ini beserta isinya adalah semuanya ciptaan Allah, dan manusia boleh memanfaatkan semua itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekarang kita menuju ke kisah Nabi Ibrahim. Nah, ini adalah kisah tentang Nabi Ibrahim yang sedang mencari Tuhan. Nah, Nabi Ibrahim itu pada saat mencari Tuhan, dia melihat binatang yang besar. Lalu dia berpikir itu adalah Tuhanku. Nah, suatu ketika dia melihat bulan yang sangat besar, Nabi Ibrahim juga berpikir ini adalah Tuhanku. Nah, namun ketika pagi hari, bulan itu hilang, muncullah matahari. Nah, matahari itu tampak lebih besar daripada bulan. Nabi Ibrahim pun saat itu berpikir bahwa inilah Tuhan yang ia cari. Nah, namun ketika malam ternyata Tuhan matahari tersebut hilang, dan ketika siang Tuhan bulan pun juga hilang. Akhirnya Nabi Ibrahim tahu bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang menciptakan bulan, menciptakan bintang, juga Tuhan yang menciptakan matahari. Nah, sejak itulah Nabi Ibrahim menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menentang orang-orang yang menyembah berhala. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.